Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Farika, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan nomor NIM 304221006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi intrapersonal dan spiritual di pondok pesantren. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Sofi dan Kak Sulis yang sudah menyampaikan materi mengenai apa itu komunikasi intrapersonal dan faktor-faktor komunikasi intrapersonal. Saya Rizky Farika akan menjelaskan mengenai apa peran komunikasi intrapersonal dalam perkembangan spiritual santri di pondok pesantren. Sebelumnya kita ulas balik dulu ya yang tadi Kak Sulis dan Kak Sofi sampaikan mengenai definisi komunikasi intrapersonal dalam perspektif Islam. Pengertian komunikasi intrapersonal sendiri adalah penyampaian informasi antara dua orang dalam memperoleh makna, identitas, dan hubungan-hubungan melalui penggunaan bahasa baik verbal maupun non-verbal. Sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa makna verbal dan non-verbal? Belum. Makna verbal itu ya kalau kita ngomong bunyi itu verbal, tapi kalau non-verbal itu yang kayak bahasa isyarat kayak gitu. Terus dampak pengembangan komunikasi intrapersonal pesantren dalam sehari-hari, memperkuat relasi antar santri. Kita kan dalam berkomunikasi otomatis teman-teman satu sama lain kan saling mengenal. Jadi kayak udah dianggap saudara sendiri-sendiri ya. Jadi kayak kalau ada masalah atau apa-apa, kalian bisa saling bercerita, bertukar cerita. Sebagai santri kan nggak mungkin ya kalau nggak ada masalah, kayaknya impossible banget. Kadang kita yang satu kamar mungkin satu dua orang aja masih punya masalah dengan sekamarnya kayak misal nih Mbak Winda sama Mbak Rizky, ternyata walaupun kalimatnya akrab, akur, ternyata di kamarnya itu kayak gimana gitu, paham gak sih? Ya tau lah ya. Terus yang kedua, memfasilitasi proses belajar mengajar di pondok pesantren. Kalau nggak ada proses belajar mengajar, lalu kita mendapatkan ilmu dari mana? Dan untuk belajar mengajar itu kita harus membutuhkan fasilitas. Contohnya ini, apa namanya? Meja, papan tulis. Kalau kita nggak punya papan tulis, terus gimana? Pas Ustaz mau menjelaskan, kita mau nulisnya gimana? Terus kalau nggak ada meja, kita juga mau nulisnya gimana? Masa mau terus-terusan kayak gini kan kasihan ya. Yang ketiga, menumbuhkan etika dan budaya komunikasi yang baik. Ketika kita berkomunikasi, kita harus menggunakan etika atau attitude yang baik. Jangan kayak misalkan kita mau bicara nih sama cutting, sama kakak tingkat kita, tapi kita bicaranya dengan nada yang tinggi. Itu kan mestinya katanya kayak tersinggung gitu sih. Kita sebagai, maaf nih adik tingkat, adik maba, mahasiswa baru, kan harusnya kan kayak permisi enggak, saya mau kesini lah, mau kesitu lah, terus segala macam. Kita harus attitude, kita harus mengutamakan attitude. Kemudian mempererat relasi dengan pengurus dan kiai, mempererat relasi dengan pengurus atau kiai. Kita sebagai santri, sebagai anggota pondok pesantren ini, kita harus tawadu ke siapa? Tawadu ke santri, ke kiai, ke kiai. Misal kita ke abah, kita harus menghormati abah karena abah sebagai orang tua kita bisa di pondok ini. Terus kayak sama Mbak Vika, ya walaupun kita tahu lah ya gimana Mbak Vika, tapi kan harus tetap dihormati. Sama abah juga iya, kita harus bicara dengan baik, jangan ada abah tapi luarnya langsung kayak gini aja, nggak pakai adab asor, nggak boleh. Terus yang ini tips yang ketiga ya, tips untuk meningkatkan komunikasi intrapersonal di pondok pesantren. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Misal ada kiai atau ustadz yang sedang menjelaskan sesuatu, misal kayak Kang Mezun itu kan menjelaskan tentang ta'lim muta'alim. Di dalam ta'lim muta'alim itu kan mengajarkan kita mengenai bagaimana cara atau menuntut ilmu dengan baik dan benar. Kita sebagai santri itu harus mendengarkan agar apa? Agar tahu dan agar ilmu yang kita dapat itu cepat meresap. Paham nggak? Ya. Terus yang kedua, berbicara dengan sopan. Sama seperti tadi, berbicara dengan sopan.
Berarti ya attitude yang harus lakukan. Terus jaga ekspresi dan bahasa tubuh. Jaga ekspresi dan bahasa tubuh. Ya kayak tadi juga nggak mungkin kan kalau kita mau bicara sama kakak tingkat terus bahasa kita nggak sopan atau bahasa tubuh kita kayak enggak gini kan nggak mungkin ya. Kita harus tunduk gitu kalau gitu. Terus saling memberi umpan balik kayak gitu, kayak misal Mbak siapa ini namanya Aksari sama Mbak Aksari mau minta bantuan Mbak Bila, dan Mbak Bila juga harus memberikan umpan balik yang bagus, yang feedback yang bagus, kayak berarti saling membantu, saling menolong. Misal Mbak Aksari kan benar mau pinjam motor, berarti Mbak Bila harus meminjamkan, jangan malah aduh bensinnya enggak aduh di motornya Pak Jigo ada enggak ya kayak gitu tapi juga terus yang kelima, hormati perbedaan pendapat. Misalkan di dalam satu kamar mau menata kamar nih, terus si Mbak siapa itu bikinnya Mbak Nisa maunya lemarinya ada di sebelah kanan tapi Mbak Rusma maunya di sebelah kiri. Berarti terus Mbak Ainun kan sekarang kita tiga aja empat gitu ya, Mbak Ainun bisa aja menengahi mending lemarinya di dalam rumah aja sekalian, gak jadinya di luar kayak gitu bisa. Oke. Yang poin ke B, faktor-faktor. Yang pertama, apakah penggunaan teknologi dan media bisa mengoptimalkan komunikasi interpersonal dan pengembangan spiritual di pondok pesantren? Ya, menurut kalian bisa nggak media online gitu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di pondok pesantren? Bisa kan nggak? Contohnya kalau misal pasaran, tahu nggak pasaran? Pasaran tahu kan ya? Itu kan kita kan masih sama Ustazah Kiki. Ustazah Kiki kan temannya kan dari banyak negara ya istilahnya, maksudnya dari luar negeri juga ada, dari Yaman gitu. Beliau kan maksudnya mulangnya bahasa Arab, ngajarnya bahasa Arab. Kadang kita sebagai santri juga diajak buat Google Meet gitu loh, Zoom sama teman-temannya yang ada di Yaman kayak gitu. Terus juga Mas Rifki juga iya, karena beliau kan kayak pembisnis gitu, jadi kita sebagai santri kadang juga diajak berbisnis seperti itu melalui Google Meet atau Zoom tersebut. Terus yang poin terakhir nih yang saya jelaskan ya, apa peran komunikasi intrapersonal dalam perkembangan spiritual santri di pondok pesantren? Oke, yang pertama membangun hubungan intim. Yang dimaksud membangun hubungan intim di sini itu bukan berpacaran atau gimana ya, bukan. Tapi kayak misal abah kan di sini berarti pengganti orang tua kita ya. Kayak orang tua kita juga udah percaya gitu sama abah. Berarti kita sebagai santrinya kita harus menghormati abah. Kita sebagai santrinya harus menganggap abah itu seperti ayah kandung kita sendiri. Kita harus menganggap ibu itu seperti ibu kandung kita sendiri, seperti itu. Berarti kita harus benar-benar menghormati. Kita juga kalau habis di sholat gitu kita berdoa, kita juga mendoakan abah karena kan abah juga orang tuanya kita. Sekalian kan kalau malam Rebu itu sih malam Rebu tahajud. Itu kan abah kalau berdoa kan sambil nangis ya mendoakan kita. Masa kita sebagai santrinya nggak sambil nangis juga mendoakan abah? Ya nggak usah nangis pun kita harus ikhlas lah kalau mendoakan abah, biar hajat abah itu cepat tersampaikan, kayak cepat tercapai gitu ya guys ya. Terus membantu memotivasi belajar. Kita sebagai santri nih satu kamar, misal ada yang malas buat belajar, kita tuh harus menjadi support system teman kita sendiri. Jangan malah ada teman kalian yang malas belajar tapi tugasnya itu mereka deadline, tapi kalian juga kayak nggak cuma kan nggak sih, kayak nggak peduli, ya udah sih terserah orang itu aja tugasmu, ngapain aku harus peduli, ya jangan kayak gitu. Kalian harus merangkul, ayo dong dikerjain tugasnya, kan nanti mereka datang malah kamu yang susah atau segala macam. Kalian harus mengajak atau merangkul dengan apa ya, dengan perlahan gitu loh, biar sampai orang itu mau mengerjain tugasnya. Terus membantu membina karakter. Kita kan sebagai santri kan kayak
nggak semuanya nggak tahu ya latar belakang kita kayak gimana, latar belakang teman kita kayak gimana, entah kan nggak semua itu mesti dari keluarga yang baik-baik. Mohon maaf nih sebelumnya, kayak nggak semuanya dari keluarga yang baik-baik, kadang juga ada yang mungkin dari keluarganya mungkin broken home atau gimana gitu. Terus kita sebagai temannya kan belum tentu ngerti, belum tentu tahu lah. Nah, sebagai teman yang baik kamu harus kayak eh, lebih dekat kamu nggak sih, kayak ayo dong kamu cerita, kamu di sini gimana sih, perasaannya senang apa enggak. Nah terus habis itu kayak mereka gitu merambat kayak keluarga kamu gimana, kayak gini baik kan, ibu kamu gimana, lalu segala macem kayak gitu. Nah kalau udah tahu, oh ternyata kok misal nih, kok ternyata kok bapaknya penjahat misal, kita sebagai teman jangan langsung menjauhi, tapi kayak ya udah gak apa-apa kan, itu bapak kamu nanti kalian pasti bisa kok, misal jadi guru buat bapak kamu, dalam artian kayak kamu bisa mengajari bapak kamu menjadi yang lebih baik kayak gitu. Berarti kan juga belum belum tentu akhlak anak itu baik ya, tahu nggak sih, tahu ya, harus paham sih harus gitu. Jadi kayak ya kayak gitulah, harus membangun karakternya sama-sama biar menjadi yang lebih baik. Terus yang ketiga membantu, yang keempat membantu membangun rasa hormat. Jadi itu saling menghormati, mau itu cutting mau itu maba, karena kan kita di mata Allah kan sama-sama manusia ya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang wow gitu kan, nggak ada. Jadi harus saling menghormati, jangan karena dia cutting terus kayak bisa semena-mena gitu sama maba, nggak boleh gitu juga. Kayak jangan karena maba belum tahu apa-apa jadi kayak nggak mau bantu tugas cutting, itu jangan. Kayak misal kalau Mbak Nadia itu ngomprak sholat gitu sih, kalian jangan, ya aku sih mau sholat, yuk sholat, bisa aku tambah dewe, ora usah mani ngomong lah, yuk kayak sholat, tapi jangan gitu. Oh iya, masya Allah, alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Coba kalau nggak ada yang mengingatkan, mungkin saya sholatnya dulu asar, belakangnya saya sholatnya subuh jam 7 kayak gitu ya. Terus yang terakhir membantu memahami ajaran agama. Lah, misal kayak Aba itu kan apa sih pelajarannya, tasrif. Aba tasrif atau imriti. Terus Kang Maizun taklim, Pak Rosyid Fatul Qorib, Pak Zawi apa? Sama. Mereka kan sudah menyampaikan, maksudnya menurunkan ilmu yang mereka ketahui untuk kita semua. Dan kita sebagai santrinya juga harus bisa memahami apa yang mereka sampaikan. Jangan malah kayak misalkan Pak Buran tuh nyampein apa imriti orang saya aja nggak tahu, ngapain saya dengerin, jadi saya tidur aja. Jangan kayak gitu, kita tetap terus berusaha kayak apa sih imriti, oh ternyata kayak gini ya, kayak gini gitu. Kayak kan seperti surat Al-Imran itu, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di surat itu menjelaskan barang siapa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya mungkin kata-katanya banyak yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi ya. Jadi kita akan membuat dua kelompok. Sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 2. Jadi kalian Jadi apa yang kalian pahami tentang komunikasi personal yang tadi kita jelaskan? silakan bisa membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Trihamsari. Menurut dari pemaparan materi yang sudah Mbak sampaikan, di sini saya menangkap adalah komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara
membersihkan. Tepuk tangan dulu. Sebentar, anak kamu Ya, dari pemaparan dari kami ya, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.